Yang bertanya cukup jelas, tolong di chat. Sudah cukup jelas yang bertanya. Oke. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan. Waktu itu saya kami melakukan product knowledge nih bagi teman-teman yang reseller dan toko buku online. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik dan saya juga tidak bisa menjawab. Makanya saya berjanji akan bertanya sama ayah nih. Nih, Baik. saya mau bertanya, beberapa buku parenting selalu terkesan berpihak kepada anak. Yang saya mau tanyakan, apakah yang akan terjadi kalau anak baca buku parenting tersebut? Saya takutnya mereka jadi merasa ada pembelaan atas apa yang mereka lakukan. Bagaimana kalau misalnya menurut ayah seperti itu? Pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Saya barusan posting di Facebook ya. Posting di Facebook bahwa anak saya membaca buku parenting tulisan ayahnya. Anak saya membaca buku parenting tulisan ayahnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi adalah ketika kita melihat anak kita baca, kita temani. Kita ajak ngobrol. Kita pastikan kira-kira apa yang dia tangkap. Jangan asumsi. Nah, tadi kita bicara asumsi kan, persepsi. Karena kalau kita nggak bicara langsung sama dia, dialog langsung, diskusi langsung, kita nggak tahu apa yang kita tangkap, apa yang anak kita tangkap. Yang ada adalah kekhawatiran kita. Itu tadi yang disampaikan, kekhawatiran. Nah, itulah yang memicu emosi. Itulah yang memicu ketakutan. Ketakutan memicu emosi. Jadi, apa yang saya lakukan ketika anak saya baca buku parenting? Ada fotonya sampai sekarang. Gitu. Saya coba abadikan ya. Waktu masih kecil dulu. Nah, sampai sekarang ini yang besar ini sekarang udah usia 15-16 tahun ya, mau 16, masih tetap baca buku parenting saya. Bahkan buku saya yang baru datang itu yang baca dia. Ya, seperti itu. Dan yang saya lakukan adalah ngobrol bareng, diskusi bareng. Oh begini, dia banyak akhirnya tukar pikiran sama saya. Iya nak, begini loh nak, susahnya jadi orang tua. Coba bayangkan. Saya membelokkan cara berpikirnya dia bukan untuk berstrategi melawan, tapi begitu loh nak, nanti kalau kamu jadi orang tua kayak begitu nak, menghadapi anak. Itulah sulitnya, nggak gampang nak jadi orang tua. Orang tua itu nggak sekedar cari uang, kerja, kasih makan, nggak nak. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama seperti dedek sama ayah, berteman nak. Ayah membahagiakan dedek, dedek membahagiakan ayah nak. Tuh, kayak begitu loh kasus-kasusnya. Yuk kita baca deh. Mana yang menurut kamu kurang jelas, kita diskusi. Jadi, ketika diskusi sama anak, kita tahu persis bahwa ini yang ditangkap oleh dia. Nah, ketika dia menangkap satu hal yang keliru, maka kita diskusikan. Jadi ada persepsi dia yang keliru, kita luruskan. Kita bawa sudut pandangnya melihat dari sisi kita orang tua. Gini loh nak. Jadi anak saya itu sekarang sangat membantu sekali. Kenapa? Karena saya selalu ajak dia diskusi melihat dari sudut pandang orang tua. Contoh. Dia sekarang membantu saya membuat video-video animasi khusus untuk parenting. Ya, ketika anak saya sudah tahu begitu sulitnya jadi orang tua ya ayah ya. Jadi kita harus banyak bantu orang tua lain ya ayah ya gitu. Bekerja untuk saya. Ini anak saya yang nomor 1 karena hobinya komputer, dia adalah asisten operasional setiap saya melakukan webinar. Ya, jadi dia yang akan meneliti di mana letak kekurangan-kekurangan. Jadi kalau kemarin gagal di sini, dicari sama dia. Kemarin gambar kita buram, sekarang kita beli yang namanya webcam. Jadi sekarang wajah saya kelihatan lebih jelas. Gitu. Bahkan kita trial dulu dari webcam yang murah dulu, baru nanti kita menginjak webcam yang lebih baik lagi, karena harganya cukup lumayan mahal. Tetapi ini sudah lebih baik dari yang pertama kali kita ketemu ya Mbak Dita. Ya, kalau yang pertama kali ketemu kan wajah saya antara ada dan tiada. Karena sinyal juga waktu itu mungkin. Ya, tapi sekarang cukup jelas gitu. Bahkan saya sedikit kaget juga gitu melihat bahwa dengan jelasnya ini bahwa saya kelihatan aslinya gitu, nggak seperti siapa tadi yang
Anjasmara yang ya. ada di foto tadi. Anjasmara gitu. Padahal sebelumnya dengan buram itu mungkin orang mengira saya seperti Anjasmara gitu. Tapi dengan kejelasan ini maka jadilah saya jadi diri saya sendiri. Jadi dua-duanya saya syukuri. Kira-kira seperti itu. Jadi begitu jawaban saya ya. Jadi bukan saya berpihakan saya hanya pada anak, tidak. Tapi begini, logikanya sederhana, Mbak Dita. Orang tua, Mbak Dita, saya dan para ayah bunda yang nonton di sini pernah jadi anak nggak? Nah, Pernah, baik. Kita dulu pernah jadi anak, sekarang jadi orang tua. kita pernah ada di dua posisi. Sekarang pertanyaan saya, anak pernah nggak jadi orang tua? Belum pernah. Jadi logikanya, siapa yang mestinya harus memahami siapa? Ya, apakah anak harus memahami orang tuanya? Dia nggak pernah jadi orang tua, dia nggak tahu, dia nggak punya pengalaman. Atau orang tuanya yang harus lebih memahami anaknya. Itu logika dasarnya. Nah, bagaimana caranya? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ajak dialog, ajak bicara, libatkan, itu kata kuncinya, libatkan. Gitu. Jangan berpersepsi, jangan berasumsi. Tangkap apa yang benar-benar fakta yang dia tangkap dari kita. Asik nantilah. Cita-cita saya dari pertama kali dulu belajar parenting adalah ingin punya anak sebagai sahabat. Sampai saya tua, mungkin sampai saya mati begitu. Dia adalah anak saya, dia adalah sahabat saya. Dan saya juga ingin persepsi itu yang ditangkap oleh anak saya. Dia ayah saya, dia sahabat saya. Oke, baik. Wah, terima kasih ya. Dan ini benar banget karena beberapa saya lihat di sini bunda-bunda yang ikutan webinar itu mengajak anaknya. Kayaknya nih ada beberapa. Tadi ada ini juga dia ada yang chat. Saya ini kebetulan dari Widya, kebetulan ikut webinar didampingin anak saya, sama-sama saling menyimak. Katanya malah saya yang nanya, Bunda seperti itu nggak, nak? Kamu maunya Bunda kayak gimana? Itu kan benar ya, artinya melibatkan. Yes, benar banget. Makin anak kita dilibatkan, makin anak kita diajak diskusi, makin anak kita dibawa untuk melihat dari sisi orang tua, sebagai orang tua, betapa sulitnya orang tua, jadi orang tua, makin anak kita penuh pemahaman dan pengertian. Buktikan ini ucapan saya. Dan itulah yang kita harapkan. Ketika dia penuh pengertian, dia memahami problematik orang tuanya, maka dia otomatis akan secara sadar, bukan ketakutan ya, secara sadar dia akan memformat dirinya untuk menjadi baik pada orang tuanya. Secara sadar. Jangan sampai dia dibentuk oleh kita seolah-olah baik karena takut. Itu bahaya. Karena takut itu ada batasnya. Batas sepanjang ada kita. Jadi baiknya kalau ada mama. Makanya jangan kaget kalau ada anak di rumah baik, di sekolahan kacau. Atau berulah. Dan orang kaget. Dan orang tuanya kalau dikasih tahu bilang, kok di rumah baik sekali anak saya. Oke, saya punya sekolah. Saya tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Karena mungkin orang tuanya mendidik dengan takut. Awas. Cukup menjawab kira-kira? Sangat menjawab. Aduh, ayah ini waktunya sebenarnya sudah lewat. Gimana ya? Saya kalau sama ayah tuh udah pasti kita selalu lewat dari jadwal. Selalu panjang nih gitu. Perlu ditambah. Yang dengar nggak bosen? Apa bosen nggak gitu intinya ya? Karena kalau yang bicara sih masih ada ganjel air, ada siap pisang, ada macam-macam ya buat support gitu supaya tetap bisa berenergi. Enggak, jangan berhenti, enggak bosan katanya. Nah, kalau saya bicara kalau saya bicara ternyata yang dengar bosan kan percuma kita tambah waktunya. Lanjut. Mohon izin ya haus. Oh, silakan ayah. Saya mau kasih tahu juga ya, di sini Mbak Vika juga ikutan, ada bersama kita editor yang ayah nih, Mbak Novika. Alhamdulillah. Terima kasih Vika ya, terima kasih sekali. Ini buku ini awal-awalnya dipegang oleh beliau ya, dan banyak sekali kontribusi beliau terhadap buku ini, dan beliau tahu persis perjalanan buku ini dari 2 tahun yang lalu. Jadi ini terlambat 2 tahun karena faktor-faktor yang sudah
Menurut saya takdir ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak merencanakan, tapi Tuhan menakdirkan demikian. Dan tentu saja hasil kerja tim teman-teman dari Naura semuanya, ya Mbak Shera, kemudian Mbak Dita, dan teman-teman yang saya tidak lihat langsung. Gitu. Jadi ini adalah sebuah karya bersama, begitu. Bentuknya buku, tapi sebenarnya tekniknya adalah teknik psikologi. Jadi dengan memiliki buku ini seolah-olah kita punya psikolog pribadi di rumah. Iya. Seolah-olah ya. Iya. Tapi memang benar sih, dan kalau misalnya saya mau kasih lihat, sebentar ya, saya perlihatkan dulu. Karena di kali ini tuh ada banyak ini ya, ada banyak gambar, gitu, ilustrasi dan karikatur yang lucu sekali gitu kan. Dan mungkin seperti yang tadi, karena ayah kan memang kalau saya perhatikan senang bercanda nih ya gitu kan, cara-cara ayah memberikan konsultasi dan segala macam, apalagi juga di di Facebooknya tuh kan, kalau misalnya yang lihat itu banyak banget juga yang tadi gambar-gambar itu juga ayahnya memperlihatkan yang lucu-lucu gitu. Memang sengaja juga ya kalau misalnya kita lihat gitu yang tadi dibilangin biar biar kita selalu berpikir positif gitu. Jadinya jangan diajak serius